Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa. Dan hari ini kita akan membahas hal-hal yang membolehkan kita berbuka puasa. Dalam keadaan tertentu, syariat membolehkan seseorang tidak berpuasa. Hal ini adalah bentuk keringanan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Bila salah satu dari keadaan tertentu itu terjadi, maka bolehlah seseorang meninggalkan kewajiban puasanya. Yang pertama adalah safar atau perjalanan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 85 Allah berfirman, seseorang yang sedang dalam perjalanan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Keringanan ini didasarkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan maka menggantinya di hari yang lain. Sedangkan batasan jarak minimal untuk safar yang dibolehkan berbuka adalah jarak dibolehkannya qasar dalam salat, yaitu 47 mil atau 89 km. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa perjalanan itu telah dimulai sebelum mulai berpuasa atau waktu subuh. Jadi, bila melakukan perjalanan mulai lepas maghrib hingga keesokan harinya, bolehlah dia tidak puasa pada esok harinya itu. Namun, ketentuan ini tidak secara ijma disepakati, karena ada sebagian pendapat lainnya yang tidak mensyaratkan jarak sejauh itu untuk membolehkan berbuka. Misalnya, Abu Hanifah yang mengatakan bahwa jaraknya selama perjalanan 3 hari 3 malam. Sebagian mengatakan jarak perjalanan 2 hari, bahkan ada juga mengatakan tidak perlu jarak minimal, seperti apa yang dikatakan Ibnul Qayyim. Meski berbuka dibolehkan, tetapi harus dilihat kondisi berat ringannya. Bila perjalanan itu tidak memberatkan, maka meneruskan puasa lebih utama. Dan sebaliknya, bila perjalanan itu memang sangat berat, maka berbuka lebih utama. Demikian pendapat Abu Hanifah, As-Syafi'i, dan Malik. Sedangkan Ahmad mengatakan bahwa berbuka dalam perjalanan lebih utama. Berbeda dengan keringanan dalam menjama' atau mengqasar salat, di mana menjama' dan mengqasar lebih utama, maka dalam puasa harus dilihat kondisinya. Meski dibolehkan berbuka, sesungguhnya seseorang tetap wajib menggantinya di hari lain. Jadi, bila tidak terlalu terpaksa, sebaiknya tidak berbuka. Hal ini ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, dulu kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Di antara kami ada yang tetap berpuasa dan ada yang berbuka. Mereka memandang bahwa siapa yang kuat untuk tetap berpuasa, maka lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yang boleh tidak berpuasa adalah sakit. Orang yang sakit dan khawatir bila berpuasa akan menyebabkan bertambah sakit atau kesembuhannya akan terhambat, maka dibolehkan berbuka puasa. Bagi orang yang sakit dan masih punya harapan sembuh dan sehat, maka puasa yang hilang harus diganti setelah sembuhnya nanti. Sedangkan orang yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh atau kecil kemungkinan untuk sembuh, maka cukup dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkannya. Yang ketiga, kondisi yang boleh meninggalkan puasa adalah hamil dan menyusui. Wanita yang hamil atau menyusui di bulan Ramadan boleh tidak berpuasa, namun wajib menggantinya di hari lain. Ada beberapa pendapat berkaitan dengan hukum wanita yang haid dan menyusui dalam kewajiban mengganti puasa yang ditinggalkan. Pertama, mereka digolongkan kepada orang sakit, sehingga boleh tidak puasa dengan kewajiban mengqadha atau mengganti di hari lain.
Kedua, mereka digolongkan kepada orang yang tidak kuat atau mampu, sehingga mereka dibolehkan tidak puasa dengan kewajiban membayar fidyah. Ketiga, mereka digolongkan kepada keduanya sekaligus, yaitu sebagai orang sakit dan orang yang tidak mampu. Karena itu, selain wajib mengqadha, mereka wajib membayar fidyah. Pendapat terakhir ini didukung oleh Imam As-Syafi'i rahimallah. Namun, ada juga para ulama yang memilih sesuai dengan motivasi berbukanya. Bila motivasi tidak puasanya karena khawatir akan kesehatan atau kekuatan dirinya sendiri, bukan bayinya, maka cukup mengganti dengan puasa saja. Tetapi bila kekhawatirannya juga terkait dengan anak yang dikandungnya atau bayi yang disusuinya, maka selain mengganti dengan puasa, juga membayar fidyah. Keempat, yang boleh berbuka puasa adalah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka tidak wajib lagi berpuasa. Hanya saja dia wajib membayar fidyah, yaitu memberi fakir miskin sejumlah hari yang ditinggalkan itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, dan bagi orang yang tidak kuat atau mampu, wajib bagi mereka membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Yang kelima adalah lapar dan haus yang sangat. Islam memberikan keringanan bagi mereka yang ditimpa kondisi yang mengharuskan makan atau minum untuk tidak berpuasa. Namun kondisi ini memang secara nyata membahayakan keselamatan jiwa sehingga makan dan minum menjadi wajib. Seperti dalam kemarau yang sangat terik dan paceklik berkepanjangan, kekeringan dan hal lainnya yang mewajibkan seseorang untuk makan atau minum. Namun kondisi ini sangat situasional dan tidak bisa digeneralisir secara umum, karena keringanan itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan. Sebagian besar kesulitan, maka sebagian besar pula keringanan yang diberikan. Sebaliknya, semakin ringan tingkat kesulitan, maka semakin kecil pula keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkan dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Hal ini juga mengacu pada kaidah fikih yang berbunyi al-amru idza tasa'a daqa wa idza daqat tasa'a. Bila tingkat kesulitan suatu masalah itu luas atau ringan, maka hukumnya menjadi sempit atau lebih berat. Dan bila tingkat kesulitan suatu masalah itu sempit atau sulit, maka hukumnya menjadi luas atau ringan. Dalam kaidah fikih yang lain, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu harus diukur sesuai dengan kadarnya atau ukuran berat ringannya. Yang keenam, orang yang boleh berbuka puasa adalah dipaksa atau terpaksa. Orang yang mengerjakan perbuatan karena dipaksa, di mana dia tidak mampu untuk menolaknya, maka tidak akan dikenakan sanksi oleh Allah. Karena semua itu di luar niat dan keinginannya sendiri. Termasuk di dalamnya adalah orang puasa yang dipaksa makan atau minum atau hal lain yang membuat puasanya batal. Sedangkan pemaksaan itu berisiko pada hal-hal yang mencelakakannya, seperti akan dibunuh atau disiksa dan sejenisnya. Ada juga kondisi di mana seseorang terpaksa berbuka puasa, misalkan dalam kondisi darurat seperti menolong ketika ada kebakaran, wabah, kebanjiran, atau menolong orang yang sedang tenggelam. Dalam upaya seperti itu, dia terpaksa harus membatalkan puasanya. Maka hal itu dibolehkan selama tingkat kesulitan puasa itu sampai pada batas yang membolehkannya berbuka. Namun, tetap ada kewajiban untuk mengganti puasa di hari yang lain. Yang terakhir, yang ketujuh, yang boleh berbuka puasa adalah pekerja berat. Orang yang karena keadaan harus menjalani profesi sebagai pekerja berat yang membutuhkan tenaga ekstra, terkadang tidak sanggup bila harus menahan lapar dalam waktu yang lama, seperti para kuli angkut di pelabuhan, pandai besi, pembuat roti, dan pekerja kasar lainnya. Bila memang dalam kondisi yang membahayakan jiwanya, maka
kepada mereka diberi keringanan untuk berbuka puasa dengan kewajiban menggantinya di hari lain. Tetapi mereka harus berniat dahulu untuk puasa, seperti makan sahur seperti biasanya pada siang hari. Bila ternyata masih kuat untuk meneruskan puasa, wajib untuk meneruskan puasa. Sedangkan bila tidak kuat dalam arti yang sesungguhnya, maka boleh berbuka. Namun wajib mengganti di hari lain serta tetap menjaga kehormatan bulan puasa dengan tidak makan di tempat umum. Selain itu, yang bersangkutan harus mengupayakan untuk menyiapkan diri agar bisa berpuasa Ramadan sejak setahun sebelumnya. Misalnya dengan menabung sedikit demi sedikit agar terkumpul uang demi nafkahnya selama bulan Ramadan, di mana dia tidak bekerja, sehingga dia bisa ikut berpuasa bersama-sama dengan umat Islam di bulan Ramadan dengan libur bekerja dan hidup dari uang yang telah ia tabungnya. Saudaraku, itulah beberapa hal yang boleh seseorang tidak berpuasa karena sebab dan kondisi pekerjaannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saudaraku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.